Selamat pagi Mas Ipo, my good friend. Thank you very much ya, dan selamat pagi semua mitra-mitra teman-teman ya. Fantastic. Terima kasih sudah berikan saya kesempatan lagi untuk melayani Anda semua ya. Moga-moga apa yang saya sampaikan hari ini juga akan bermanfaat buat teman-teman dan juga buat teman-teman tambah jurus lagi, tambah ide, tambah semangat, tambah confident untuk tingkatkan bisnes Anda ya. Mas Ipo, once again thank you very much ya. Yep. Oke. Teman-teman, langsung kita siap belajar. Seperti biasa, saya akan tampilkan slide-slide-nya. Dan silakan kalau Anda rasa slide-nya bermanfaat, bebas difoto dan di screenshot. Ya. Dan juga saya mau sapa 2.000 teman-teman di YouTube juga. Ya, amazing. 2.800. Really amazing. Dan teman-teman, waktu pertemuan kita terakhir waktu itu sebelumnya, dan terima kasih banyak ya, banyak antara Anda sempat berkenan foto, post di IG story Anda dan tag ke saya. Saya senang sekali lihat satu persatu tag-tagnya Anda bagus-bagus semua. Thank you ya. Dan kali ini jika Anda juga berkenan tolong tag ke saya, oke? Itu salah satu kebahagiaan saya untuk lihat kami di tag dan kita bisa kontak satu dengan lain ya. Oke. Dan kalau memungkinkan selalu videonya di-on-kan supaya saya bisa lihat wajah-wajah Anda, bisa lihat reaksi-reaksi Anda, dan seperti biasa siapkan kertas sebanyak mungkin untuk dicatat. Oke, hari ini ada 2.800 orang yang hadir dan saya yakin bertambah terus ya. Oke. Langsung kita mulai saja teman-teman. Topik kita adalah topik yang sangat relevan sekali ya, sangat relevan sekali, yaitu how to handle sales objection. Bagaimana cara kita menangani ya keberatan-keberatan dalam sales ya, keberatan-keberatan dalam jualan. Oke, bagaimana cara menanganinya? Oke, penanganannya ada dua aspek, teman-teman. Penanganannya pertama adalah dari sisi diri kita, mental kita. Oke, dan kedua barulah teknik-tekniknya. Oke, ya. Oke, langsung kita mulai, dan seperti biasa saya ingatkan untuk teman-teman yang masih belum sempat follow Instagram saya, inilah Instagramnya James Gui ya. Dan silakan follow yang official juga, James Gui Success Center. Dan sejak kita ketemu terakhir, itu ada pengembangan baru. Saya relaunch YouTube channel saya. Dan untuk Anda yang mau dapat tips-tips gratis dari saya, silakan ya, ini Anda kunjungi dan silakan subscribe YouTube channel saya James Gui Official ya. Habis acara ini langsung subscribe supaya Anda dapat tahu informasi-informasi postingan ya. Dan terakhir setiap minggu saya posting satu. Minggu lalu saya sudah posting satu dengan judul ini ya. Lakukan ini, kamu pasti capai target. Itu bisa Anda nonton di James Gui YouTube channel, James Gui Official ya. Ini cuplikannya, seperti ini ya, launchingnya seperti inilah posting-posting saya ya, dan seminggu sekali akan saya post ya. Ini salah satu cuplikannya. Oke, of course Anda bisa nonton yang lengkap di YouTube channel saya. Ini cuplikan sendiri. Barulah ada dorongan untuk Anda kerjakan yang harus dikerjakan supaya target tercapai, dan kalau target tercapai Anda sukses. Oke, bagaimana caranya? Nonton video fullnya di James Gui Official ya. Oke, langsung kita lanjut saja teman-teman. Oke, yuk, bagaimana cara menangani sales objection? Mungkin ini pernah kita bahas, tapi saya ulang sekali lagi ya. Yaitu hal pertama adalah kita semua sebagai pebisnis, sebagai praktisi sales harus paham job description kita. Oke? Walaupun kita ini pengusaha, tapi ada job description. Job description ini bukan hanya untuk karyawan kantor saja. Ya, sebagai pengusaha-pengusaha pun ada job description-nya. Ya. Dan menariknya adalah job description yang akan saya sampaikan kepada Anda adalah job description yang tidak tertulis. Yang namanya kita pemilik, siapa yang tulis job description buat kita kan? Jadi job description kita ini tidak tertulis. Tidak dalam bentuk hitam putih. Jarang ada orang menjelaskan kepada kita. Namun walaupun tidak pernah tertulis, enggak ada orang menjelaskan kepada kita, namun
semua orang berasumsi bahwa kita sudah tahu job description kita. Dan jika kita tidak sadar job description kita, malah dianggap konyol. Oke, nah apa itu job description kita yang begitu misterius? Ya, sekali lagi saya ulang, job description yang akan saya sampaikan kepada Anda sebagai seorang pengusaha, orang sales adalah job description yang nggak pernah tertulis, nggak pernah dijelaskan kepada kita atau jarang dijelaskan kepada kita. Ya, namun semua orang asumsi kita sudah tahu dan jika kita tidak tahu dianggap konyol. Oke, apa itu job description-nya? Yuk, saya kasih contoh. Job description ini adalah sebagai contoh. Nih, seorang petinju kalau ditonjok sakit kan? Iya, sakit. Tapi pernahkah kita lihat job petinju kaget, patah semangat, mengeluh kepada pelatih bahwa dia ditonjok? Enggak. Kenapa? Si petinju tahu bahwa job description-nya, resiko profesinya adalah ditonjok. Dan tugasnya bukan kaget, mengeluh patah semangat karena ditonjok, tetapi cukup tangguh untuk tonjok balik. Nah, jadi rata-rata bukan hanya ditonjok, kira-kira dia harus siap mental ditonjok berapa kali. Ayo, silakan kita hitung sama-sama ya. Dan kalau ada jawaban, ketik di chat nanti, oke? Katakan satu ronde itu dia ditonjok 10 kali. Oke, satu ronde 10 kali. Silakan tulis ya, satu ronde 10 kali. Jelas bukan setiap tonjokan jatuh ke sasarannya. Sasarannya muka kan? Ya, biasanya ketutup, ya, tangan, kena ke sini, dan kalau dia tutup, yang kena tonjok itu perutnya, betul ya? Tapi rata-rata 30 kali satu ronde. Oke, sinilah, masuk ke sinilah, kena perut lah, sinilah, 30 kali. Satu pertandingan 12 ronde. Jadi dalam satu pertandingan, berapa kali dia ditonjok? Silakan ketik dalam satu pertandingan berapa kali ditonjok? 360 kali. Dan itu standar. Ditonjok 360 kali itu standar. Oke? Standar. Berarti minimal latihannya adalah cukup dilatih sehingga tonjok 360 kali masih fine-fine saja. Oke, 360 kali. Oke, next. Bukan hanya ditonjok 360 kali bisa bertahan, tetapi walaupun ditonjok 360 kali, dia masih cukup bertenaga untuk tonjok balik ke lawan 360 kali. Nah loh, betul kan? Betul kan? Dan kalau dia ditonjok 360 kali dan dia tonjok balik 360 kali, belum tentu dia menang. Kalau dia mau menang, dia harus bisa tahan ditonjok 360 kali, namun cukup tenaga dan fisik dan semangat untuk tonjok balik 380 kali. Barulah bisa menang. Nah, itu job description-nya petinju. Perlu dijelaskan nggak? Nggak perlu. Ditonjok 360 kali, mengeluh nggak? Enggak, karena memang demikian. Dan harus cukup semangat dan tenaga tersisa untuk tonjok balik 380 kali. Itu petinju. Oke? Ya. Ayo, job description-nya petinju demikian. Kalau nggak siap ditonjok 360 kali, namun cukup bertenaga untuk tonjok balik, jangan jadi petinju. Karena pasti kalah, udah pasti gagal. Oke, syarat dasar adalah ditonjok 360 kali dan bisa tonjok balik 380 kali. Itu syarat dasar. Oke, next. Pemain sepak bola sekali-sekali apes bola keterajam di muka sampai pingsan sesaat, normal nggak sih? Normal. Kalau nggak siap mukanya diterajang bola, jangan jadi pemain. Pembalap motor sekali-sekali jatuh ketimpa motor patah tulang, gips 6 bulan, standar nggak sih? Standar. Jadi seorang petinju ditonjok itu job description-nya, resiko profesi. Pemain sepak bola keterajang muka, resiko profesi. Pembalap motor patah tulang, resiko profesi. Kita ini sebagai orang bisnis dan menawarkan produk kepada orang, dalam arti kita sebagai orang sales, ditolak itu standar kan? Ditolak itu standar kan? Sama seperti petinju kalau mengeluh kepada pelatih bahwa ditonjok konyol,
Belum pernah saya lihat pemain sepak bola resign gara-gara bola keterajang ke muka. Tapi kenapa ya begitu banyak orang sales kalau ditolak galau ya? Kenapa ya begitu banyak orang sales kalau ditolak baper ya? Kenapa ya? Karena kita belum sadar benar job description kita. Kita belum sadar benar job description kita. Kalau petinju ditonjok 360 kali standar. Untuk dapatkan satu order, Anda ditolak berapa kali itu dianggap standar? Ayo. Mana mungkin setiap tonjokan itu menghasilkan gol? Betul kan ya? Mana ada Cristiano Ronaldo maupun Lionel Messi, pemain kelas dunia nomor 1 di dunia. Apakah setiap tendangan ke gol itu pasti membuahkan gol? Dia aja nggak berani mimpi. Betul kan? Harap boleh, mimpi jangan. Betul kan? Nggak mungkin. Dia kecewa karena setiap kali rembat nggak gol dia kecewa. Nggak ada. Belum pernah saya lihat Cristiano Ronaldo maupun pemain apapun tembak 10 kali ke gol nggak menghasilkan gol. Keluar dari lapangan bilang gua kapok dah hari ini. Nggak ada kan? Tetap main kan? Tetap main kan? Kenapa? Dia sadar. Kelas Cristiano Ronaldo rembatan 10 kali ke gol. 1 kali cetak gol aja girangnya luar biasa. Dia tahu loh, nggak mungkin 10 kali tendang semua masuk. Tapi kita ini belum pun kelas Cristiano Ronaldo. Setiap kali kunjungi orang mau ada hasil. Dan kalau nggak ada hasil kita patah semangat. Halo, oke ya. Jadi mental kita dulu. Bagaimana cara menangani penolakan? Mentalnya siap bahwa ini bagian dari pekerjaan kita. Dari 10 yang kita tawarkan, 2 beli aja udah bagus banget tuh. Jadi kalau kita mau 20 orang beli, you nawarin dong ke 100 orang. Dan gitu, 100 orang itu bisa orang yang sama di follow up terus atau orang yang berbeda. Betul kan ya? Jadi setiap orang sales ada rasionya. Pemula mungkin tawarin ke 10, 1 beli. Semakin berpengalaman, semakin lancar, semakin mahir, tawarkan ke 10, 3, 4 beli. Kalau jago banget, tawarin ke 10, 6 beli. Itu udah dewa dah. Oke, tapi bagaimanapun sehebat-hebatnya, mau Pak Ipo atau saya pun, kami harap boleh, mimpi nggak berani, tawarin 10, 10 beli. Nggak berani kita. Karena itu nggak nyata. Itu nggak nyata. Oke ya, jadi dunia nyata, senyata-nyatanya, tawarin sewadah. Oke, ya. Itu kenyataannya dulu. Yes, oke. So, rasionya harus tahu. Rasionya harus tahu. Oke, ya. So, terima kenyataan ya bahwa memang ini profesinya sebegitu. Maka dari itu, ada seorang sales legendaris namanya Norman Levin. Norman Levin ini dari dunia asuransi dan dia sampaikan, dan dia jago banget loh, dia jago jualan loh, sampai legendaris loh dia. Even seorang agen yang legendaris, sesepuh dia aja, dia bilang, kenyataan dalam dunia penjualan adalah ini. Kenyataan dalam dunia penjualan adalah Anda akan diberitahukan tidak jauh lebih sering daripada ya. Berarti nasib kita sebagai orang sales adalah lebih banyak penolakan daripada penerimaan. Lebih banyak PHP daripada closing. Itu kenyataannya. Nggak bisa lari. Nggak bisa lari. Oke, petinju lebih banyak ditonjok dan sebagainya. Oke, nggak bisa kenyataannya. Maka dari itu, walaupun lebih banyak penolakan daripada di closing, kita tetap harus semangat dan positif. Kalau tidak, you are in trouble. Pasti lemas, pasti patah semangat. Kalau lemas dan patah semangat, udah deh, nggak usah fight lagi dah. Betul kan? Ya. Jadi bagaimana tetap bisa antusias dan positif dengan terima kenyataan bahwa bisnis ini, profesi ini akan lebih banyak tidak daripada ya. Dan itu normal, itu lazim. Tidak ada sesuatu yang salah atau buruk pada Anda. Memang angkanya demikian. Dan bisa jadi ada rekan kita yang angkanya lebih bagus. Kita tawarin 10, 1 beli. Dia tawarin 10, 4 beli. Ada orang yang lebih bagus? Ada. Nah, kalau kita lihat orang yang prestasinya lebih bagus, hanya 2 skenario kan? Satu, kita lihat orang prestasi lebih bagus, kita kecil hati.
Tuh kan orang lebih bagus, aduh saya nggak pinter deh, saya nggak sekolahnya nggak tinggi, saya kurang berwibawa, saya nggak pinter bergaul, saya nggak pinter ngomong. Ada aja alasannya. Atau kalau kita lihat orang yang lebih berprestasi, kita penasaran. Oke, kita penasaran. Apa yang dia lakukan sehingga hasilnya lebih bagus? Oke, itu ciri-ciri orang yang sukses. Orang yang sukses, kalau lihat orang yang lebih berprestasi, satu, tidak berkecil hati, dua, tidak cemburu, tetapi malah penasaran. Dan penasaran apa yang dia lakukan, dan kedua, sebel dengan diri sendiri. Sebel dengan diri sendiri. Betul kan? Ya, misalnya saya lihat Mas Ipo ya, begitu berprestasi. Saya mengagumi dia, saya penasaran dan saya sebel dengan diri sendiri. Kenapa? Gua juga rajin kok. Gua nggak bego-bego amat kok. Kok dia bisa begitu hebat sih? Gua penasaran loh. Betul kan? Tapi kalau saya beralasan, oh terangnya dia pinter, dia punya network, dia semua orang lahir di bumi juga dari nol. Semua orang lahir di bumi juga dari nol. Kalau dari nol beliau bisa capai prestasi kayak gini. Saya masih di sini. Gue penasaran. Nah, selama hanya dengan modal penasaran, baru kita mau belajar. Tapi kalau modalnya beralasan, udah tutup kita. Betul kan? Ya, oke. Jadi, selalu berkiblat kepada orang yang lebih berprestasi pada kita, supaya itu jadi gairahnya kita untuk lebih maju. Dan yang buat kita lebih tergairah bukan hasilnya, bukan, karena hasil hanya akibat. Yang buat kita tergairah adalah mau cari tahu apa yang dia lakukan sehingga dia bisa mendapatkan hasil yang lebih tinggi daripada kita. Saya penasaran bukan atas hasilnya, saya penasaran atas apa yang dia lakukan sehingga hasilnya lebih bagus. Di sana kita belajar. Oke, so pulang dari acara ini, silakan Anda catat siapa saja yang prestasinya lebih tinggi daripada kita, pasti banyak. Pasti banyak. Dan cari tahu. Dari depan ngobrol sama dia langsung atau amati dari jauh, bukan hasilnya ya, tapi apa yang dia lakukan untuk membuah hasil itu. Jadi ada dua. Satu, aktivitasnya. Apa yang dia lakukan, rutinitas sehari-hari. Saya yakin orang sukses rutinitasnya berbeda. Aktivitasnya berbeda. Oke, dia lebih rajin, aktivitasnya lebih banyak, lebih terjadwal, lebih konsisten, lebih disiplin aktivitas. Oke, misalnya dia kirim WA. Setiap hari kirim 20 WA, setiap hari kirim 50 WA. Oke, contoh, dia kirim 50 WA setiap hari. Kita juga ikutin dia. Satu hari kirim 20 WA. Berarti aktivitasnya sudah sama kan? Dia kirim 20 WA, kita kirim 20 WA. Aktivitasnya sama. Tapi kok hasilnya beda sih? Nah, satu aktivitas. Kedua, kualitas dari aktivitas. Kualitas dari aktivitas. Dia kirim 20 WA, saya kirim 20 WA, tapi tulisan di dalam WA-nya jauh lebih menggiurkan daripada tulisan saya di WA saya. Nah, aktivitas sama, kualitasnya beda. Saya kirim WA 50, tapi saya kopas. Dia kirim WA 50, semua japri dan ada sapaan nama orang. Kualitas sudah beda. Saya kopas, jeblok, 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 sehingga orang yang terima udah tahu lah ini kopas. Tapi yang dia kirim 50, ada sapaannya, pakai namanya, dan ada kalimat pembuka. Bagaimana kemarin anak sakit, apakah sudah sembuh? Bagaimana waktu itu saya dengar-dengar perut kembung, apakah sudah baik? Selamat ya, selamat ya, menantu sudah melahirkan. Betul ya? Selamat ya atas pernikahan anak minggu lalu. Nah, itu ada satu kalimat yang sifatnya pribadi banget. Itu hasilnya bumi sama langit loh. Sama-sama kirim 50 WA, hasilnya beda. Kenapa? Kualitas dari WA-nya beda. Betul kan? Nah, yang gini-ginian yang harus kita pelajari.
Yang gini-ginian harus pelajari, bukan hanya ngeces dari jauh prestasi orang. Mau sih, tapi apa yang buat dia bisa berprestasi? Itu yang penasaran, oke? Banyak yang kita bahas, hari ini nggak sempat. Hari ini fokus ke handling objection ya teman-teman ya. Dan maksud saya, kenapa bisa lari ke sana, adalah kalau kita penasaran dan mau belajar, itu akan buat kita semangat. Kenapa? Ada jurus baru loh. Ada jurus baru. Saya mau coba ini saya mau coba itu saya mau coba. Itu yang buat kita semangat. Semangat nggak bisa datang dengan sendiri. Nggak bisa bilang, hari ini saya mau semangat, mendadak semangat. Semangat harus ada dasarnya dong. Apa yang dasar buat saya semangat? Kalau saya ada ide baru, kalau saya ada gagasan baru, ada sesuatu yang saya mau coba, sehingga ada harapan, itu semangat. Tapi kalau bolak-balik idenya udah mentok, gimana mau semangat? Betul kan? Jadi bagaimana semangat? Belajar terus. Ya, belajar terus. Oke? Nah, maka sikap yang tepat terhadap penolakan, ya, nanti kita bahas ini ya, ini kita bahas, oke? Nah, intinya begini. Sebelum kita atasi bagaimana atasi penolakan, kita harus tahu dulu kurang lebih apa alasan-alasan orang ada keberatan. Oke? Pasti banyak, antara lain adalah satu. Yang paling sederhana, bisa jadi kunjungan Anda atau telepon Anda kepada dia kurang tepat waktu. Dia lagi bete, dia lagi sedih, dia lagi sibuk, dia lagi tanggung, dia lagi goreng ikan, dia lagi cuci lantai. Telepon Anda masuk, mana ada orang mau terima dengan suka hati, betul ya? Oke, jadi bisa jadi timing kita kurang tepat. Ya, jadi Anda harus pelajari setiap target market, kira-kira timing kapan yang tepat. Kalau Anda telepon orang yang kerja di kantor, waktu yang paling tidak tepat itu adalah Senin pagi. Karena Senin pagi semua orang lagi meeting, briefing, morning briefing dan sebagainya. Betul kan? Right? Kalau Anda mau telepon ibu rumah tangga, pagi-pagi paling sibuk dia. Waktu senggangnya mungkin jam 1 sampai jam 3. Betul? Kurang lebih seperti itu. Jadi setiap target market itu ada waktu senggangnya. Oke, ya, dan sebagainya. Harus cari tahu. Tanya dulu. Oke? Alasan pertama. Jadi jangan kecil hati kalau kita ditolak. Bisa jadi alasan kita ditolak itu bukan karena kitanya, tapi memang timing kita kurang pas. Dan dia pas lagi bete. Oke, jadi karena dia lagi bete, penyampaiannya lagi judes. Bisa jadi begitu, ya. Coba sekali lagi, ya. Atau alasan kedua adalah memang dia belum terlalu kenal kita, dia belum terlalu suka kita, dia belum terlalu percaya sama kita. Maka kita ditolak. Berarti bukan bisnisnya ditolak, bukan produknya dia tolak, tapi kitanya ditolak. Kenapa? Belum terlalu kenal kita. Oke, siapa sih mau keluar duit untuk orang yang belum dia terlalu kenal? Betul kan? Ya, mendingan dia beli dari saudaranya. Minimal duitnya ke saudara, kantong kanan, kantong kiri lah orang sendiri. Betul kan? Dan kadang-kadang begitu, ya. Dia belum kenal kita, belum suka sama kita, belum percaya kita. Kenapa dia belum suka dan belum percaya sama kita? Karena kita belum lakukan apa-apa buat dia untuk dia suka sama kita. Berarti upaya kita belum cukup kuat. Belum juga cukup kuat sampai orang suka kita, sudah mau nawarin sesuatu. Berarti terlalu dini. Effort kita belum layakkan kita untuk minta order dari dia. Upaya kita belum melayakkan kita untuk menawarkan sesuatu ke dia. Karena kita belum berikan kepada dia yang cukup. Oke, jadi kita harus kasih perhatian dan sebagainya. Sehingga dia rasa, oke lah, bolehlah, layaklah. Apa yang kamu mau tawarin, saya dengerin deh. Gitu kan ya, kelayakan kita. Oke, jadi kelayakan kita itu bukan dari dia. Kelayakan kita itu adalah effort dari kita untuk buat diri kita layak. Oke, ya. Nah, dan salah satu cara adalah ini saya ngomong agak cepat ya. Orang cenderung mendengarkan dan percaya orang-orang yang dia suka dan dia respect. Oke, jadi sama prinsipnya ya. Oke, teman-teman, langsung kita masuk ke handling objection. Oke, ya saya mau kasih jurus yang banyak. Nah, sebelum kita masuk ke jurus handling objection, teman-teman, saya mau ajak Anda nonton bulu tangkis. Oke? Karena selling itu mirip-mirip ya, selling itu mirip-mirip dengan main bulu tangkis. Ya? Benar? Iya benar. Oke? Saya akan tampilkan video ini 2 kali ya. Kemudian kita akan bahas. Oke, selling itu ibaratnya main bulu tangkis. Kenapa? Karena main bulu tangkis kita harus menang poin. Betul kan?
Yes, 21 poin. Dan salah satu cara untuk memenangkan poin adalah jika kita smash. Ya, jika kita smash. Dalam sales, smash itu apa? Dalam penjualan, smash itu adalah kalimat-kalimat untuk minta order. Oke? Smash itu dalam sales adalah kalimat-kalimat untuk minta order. Smash itu kan jurusnya macam-macam. Bisa smash dari belakang, smash dari tengah, smash dari depan, smash forehand, smash backhand, betul, smash macam-macam. Ya, sama di sales juga cara minta ordernya beraneka ragam. Tapi ujung-ujung harus smash. Oke? Ya, nah kita lihat. Maka dari itu saya bilang jualan itu ibarat mirip-mirip dengan bulu tangkis karena harus smash alias harus minta order. Oke? Yuk kita nonton bulu tangkis pertandingan ini antara Indonesia dan kalau saya tidak salah Tiongkok. Oke, Indonesia diwakili oleh Ahmad Tantowi dan Liliana Natsir, ya, Owi dan Butet. Ganda campuran. Yo. Good return. Seru? Oke, ya, khusus untuk Anda yang pencinta bulu tangkis ya. Sekarang saya akan putar sekali lagi. Silakan Anda hitung total pasangan Indonesia smash berapa kali. Oke, total pasangan Indonesia smash berapa kali? Kemudian Anda ketik ya jawabannya ya. Total pasangan Indonesia smash berapa kali? Anda ketik jawabannya. Oke, siap-siap. Oke, silakan. Berapa kali? Berapa kali? Ayo silakan. Di smash berapa kali? Kali-kali mau tahu jumlahnya. Saya mau tahu jumlahnya. Oke, berapa kali? Berapa kali? Berapa kali? Smash ketik angkanya. Silakan ketiknya. Tim Indonesia smash berapa kali? Lakukan berapa kali smashnya? Silakan ketik angkanya. Oh, 3 kali yang benar 3 kali aja. Enggak lah, lebih lah. Lebih. Masa 2 kali aja lu nonton nggak? 10 kali, 15 kali, ya. 100 kali, 1 kali. Ya, 6 kali, 12 kali. Putus-putus gambarnya, kasihan. Oke, maaf ya. 30 kali. Videonya buffer ya. Oke. Ya. Oke. 8 kali. Oke. Ya, sekali lagi ya. Moga-moga. Oke, sekarang saya keluar ya. Saya putar videonya dari luar. Oke, saya putar videonya lagi dari luar ya. Tunggu. Saya cari videonya dan saya putar dari luar sekali lagi ya. Tunggu, sabar. Saya cari videonya ya. Oke, tunggu ya. Saya cari videonya. Kita putar dari luar. Oke, tunggu. Oke, sekali lagi saya cari ya. Kalau ketemu syukur, kalau enggak kita udah skip aja. Oke. Nah, ketemu dia. Oke, ketemu dia. Oke. Ketemu ya. Oke, sekali lagi. Moga-moga kali ini lebih jernih. Oke. Kalau nggak jernih, ya sudahlah. Ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, moga-moga Anda bisa lihat ya. Oke, berapa kali teman-teman? Nah, lebih jelas ya, lebih jelas. Yes. Memang tadi jaringan kurang. Bagus. Terima kasih ya. Jadi ya,
di smash 11 kali, teman-teman. Di smash 11 kali hanya untuk kejar 1 poin. Di smash berulang-ulang, di smash dibalas, di smash dibalas, di smash dibalas. Jadi teman-teman, dalam bulu tangkis smash dan balas itu biasa. Tetapi sepanjang pertandingan harus smash terus. Nggak ada pemain hanya coba smash menjelang poin terakhir. Nggak ada. Dari awal sudah dia smash. Oke, saya kasih contoh ya. Kalau bulu tangkis, smash dari awal. Setiap kali ada kesempatan, smash. Mestinya demikian juga dengan sales. Tapi banyak orang sales, Anda dan saya, waktu menawarkan sesuatu, menjelaskan sesuatu, kita enggan minta order. Dialog kita mulai dari sini, semakin ngomong semakin tajam, dan kita hanya minta order di bagian akhir. Kenapa di bagian akhir sudah hampir tidak tepat untuk minta order, dan bagian akhir paling besar kemungkinan kita ditolak dan gagal? Karena satu, sepanjang percakapannya dia tidak dengar kita minta order. Sampai selesai baru dia dengar sekali. Dan karena dia dengar sekali, jarang Anda dan saya katakan ya kalau diminta sekali. Betul? Lihat pengalaman kita dengan anak kita waktu kecil. Dia mau minta mainan. Mi, beliin mainan. Ntar. Mi, beli mainan. Kamu udah banyak di rumah. Mi, beliin mainan dong. Udahlah, janganlah. Buang-buang duit lah. Mi, beli mainan. Nanti mami lagi buru-buru nih. Mi, beli mainan dong. Di satu pengunjungan di mall itu, dia minta Mi beli mainan 20 kali. Sampai akhirnya kita lelah. Ya udahlah, ya udahlah, ya udahlah. Betul ya? Kenapa? Dia minta 20 kali. Coba anak itu nggak ngerti. Sudah keliling mall 3 jam, pas mau keluar dari mall, mau masuk ke mobil, baru, Mi, beli mobil dong. Ya, kenapa lu ngomong sekarang? Udah lewat kan? Nah, kita ini sebagai orang sales, mestinya, Pak, beli dong, 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 Pak, beli. Ya, beli. Betul kan? Tapi kita ngomong tentang produk, khasiat dan peluang sampai akhirnya bagaimana menurut ibu? Ya udah nanti bagus ya, saya pikir-pikir minggu depan ke telepon ya. Ya, minta sekali. Betul kan? Itu kesalahannya. Seluruh percakapan itu presentasi dialog, kok nggak berani buka minta order ya? Takut. Takut kalau saya minta order ditolak. Maka dari itu, tunda. Sampai kalau nggak bisa ditunda lagi, baru akhirnya minta order. Bayangin pemain bulu tangkis, takut smash. Kenapa? Kalau saya smash dibalas, maka saya nggak mau smash. Gila kan? Banyak orang sales takut minta order. Maka hindari permintaan order itu sampai bagian terakhir. Halo, bukankah tujuan sejak awal adalah minta order? Kenapa harus tunda sampai belakang? Satu. Alasan kedua. Oke, kalau Anda minta order di bagian belakang, waktu sudah habis. Waktu sudah habis. Ketiga, kalau minta order di bagian belakangnya, dua pihak sudah lelah. Betul kan? Mau cepat-cepat mengakhiri dah, udah dah. Betul kan? Maka tunda ke minggu depan. Atau you bel saya. Begitu you bel saya, hilang deh dia kayak belut. Betul kan? Ya. Jadi, kuncinya adalah minta order dari awal. Sama seperti main bulu tangkis, smash sejak awal. Oke? Yuk kita lanjutkan. Kalau kita main bulu tangkis, kapan waktu untuk smash? Kalau lawan kasih bola tinggi, betul? Bola tinggi itu bisa bola tinggi di belakang, bola tinggi di tengah gawang, atau bola tinggi di depan-depan jaringan. Ya, pokoknya ada bola tinggi aja kita smash. Akan kadang-kadang smash itu dibalas, kadang-kadang smash itu nggak bisa dibalas. Yang penting kita smash. Oke? Nah, dalam sales, kapan waktunya minta order? Satu, kita minta order kalau dia sudah bertanya.
Oke, kita minta order kalau dia sudah bertanya. Kedua, kita minta order kalau dia ada keberatan dan penolakan. Loh, kok ada keberatan penolakan minta order? Iya, nanti lihat aja. Oke, jadi pertanyaan dari pelanggan itu ibaratnya bola tinggi. Keberatan dan penolakan dari calon pelanggan itu ibaratnya bola tinggi. Harus di smash. Bahwa dibalas lagi nggak apa-apa. Yang penting di smash. Supaya kita smash, dia balas. Kita smash, dia balas. Dia tanya, kita smash. Dia ada keberatan, kita smash. Dia tanya lagi, kita smash. Dia ada penolakan, kita smash. Sehingga dalam dialog ini, percakapan ini, pasti muncul 5-6 pertanyaan. Jadi kita sudah smash 5-6 kali. Ada keberatan 5-6 lagi. Smash lagi 5-6 kali. Jadi satu dialog ini bisa sudah kita minta order 10-15 kali. Nah, karena akhirnya sudah minta 10, ya udah, selesai kan? Gitu loh. Jadi harus minta order melulu ya. Oke. Contoh teman-teman. Silakan Anda ketik di chat ya. Silakan Anda ketik di chat, oke? Saya tanya. Oke, produk produk ini, sorry, produknya di bawah. Aduh, lupa bawa. Nanti saya lari ke bawah ambil ya. Produk British Propolis ini boleh nggak kalau orang darah tinggi minum? Silakan Anda ketik. Boleh nggak? Oh, boleh. Oke, bagus. Kalau kencing manis, bagus nggak? Boleh nggak? Boleh nggak? Suami saya ada kencing manis loh. Boleh nggak sih ini? Boleh. Oke, good. Anak kecil usia 8 tahun boleh nggak sih? Sekaligus saya beli buat anak saya minum, boleh nggak? Oh, boleh ya. Kalau saya beli, awal-awal saya belum tahu khasiatnya, belum tahu cocok atau tidak. Boleh nggak sih saya beli ya 3-4 botol aja lah, jangan satu kotak dulu, boleh nggak? 2-3 botol dulu, boleh? Oh, boleh ya. Oh, boleh. Oke, boleh ya. Atau dengar-dengar, bisa nggak sih? Akankah lebih murah kalau saya beli dengan jumlah yang lebih besar? Lebih murah atau lebih mahal? Kalau saya beli dengan jumlah lebih besar. Oh, lebih hemat ya? Oh, lebih hemat. Oke, ini kalau saya beli, bisa nggak sistemnya, kadang-kadang saya lupa pesan ya, jadi setiap bulan sekali dikirim ke saya aja tanpa saya pesan, bisa nggak sih? Oh, bisa ya. Oh, ini harus bayar cash atau kartu kredit atau transfer, bisa nggak? Oh, bisa ya. Nah, kalau jawaban Anda bisa, semua jawab bisa, salah. Nah, pantesan lu nggak dapat order. Oke? Kenapa? Kalau Anda jawab, ya boleh, bisa, boleh banget, bisa. Maka dari itu produk kita bagus banget. Halo, Anda bukan orang sales. Anda barusan berperan sebagai pusat informasi. Oke? Beda. Nah, Mas Rio udah gosok-gosok kepala nih. Pusing dia. Oke? Ya. Beda orang sales sama pusat informasi. Kalau Anda ke mall, Mbak, di sini jualan jeans di mana? Oh, Bapak lurus, belok kanan, nanti Bapak lihat toko ini, nah seberang toko ini. Oh, terima kasih. Itu pusat informasi. Ada nggak di pusat informasi itu, ya, Mbaknya tanya, Anda tanya, Mbak, beli jeans di mana? Bapak lurus kanan dan depan, di depan toko itu ada jeans. Ngomong-ngomong, Bapak mau beli 2 potong atau 3 potong? Kita transaksi di sini. Ada nggak pusat informasi kayak gitu? Nggak ada. Kenapa? Tugas pusat informasi bukan minta order. Tugas pusat informasi adalah kasih jawaban. Dan kalau Anda barusan kasih jawaban saja tanpa meminta order, Anda bukan orang sales. Anda pusat informasi. Ayo, betul kan? Ya, jadi bayangin, dia kasih bola tinggi nih. Bisa nggak untuk orang diabetes? Nah, Anda balas, bisa. Dia tanya lagi, suami saya kencing manis, bisa nggak? Oh, bisa. Bisa nggak buat anak kecil usia 8 tahun? Oh, bisa. Bisa nggak saya pesan 3 botol dulu? Oh, bisa. Halo, lu main bulu tangkis atau pacaran sih? Kapan smashnya? Bisa terima? Oke ya. Maka dari itu banyak orang sales setiap kali dikasih kesempatan untuk smash, Anda malah jawab pertanyaan. Bisa terima ya? Oke, yuk kita bahas bagaimananya ya. Bagaimana supaya kita smash, teman-teman. Seru kan?
To get the order, you must ask for the order. Untuk mendapatkan order, Anda harus minta order dong. See, Anda mau dapat order, tapi Anda nggak minta order. Yang ada, Anda mau dapat order, tapi Anda menjawab pertanyaan. Kan tindakan Anda nggak sinkron dengan tujuan Anda. Oke ya, harus minta order. Maka setiap kali ada kesempatan, Anda harus melontarkan pertanyaan yang minta order. Itu pertanyaan yang tujuannya minta order, namanya closing question. Supaya dengan pertanyaan ini bisa closing. Gitu loh, oke ya. Dengan pertanyaan, jadi setiap saat Anda harus tanya. Kapan tanya? Contoh. Oke, saya kasih Anda 2 teknik. Ya, ini saya bahas tekniknya dulu. Baru nanti kita bahas bagaimana cara mengatasi keberatannya. Oke, ya. 2 teknik sekaligus jurusnya. Teknik alternative choice dan sekaligus assumptive close. Ini 2 teknik, ya. Teknik alternative choice itu adalah memberi kepada pelanggan kita atau calon pelanggan kita 2 pilihan. Kasih dia 2 pilihan. Oke? Dan assumptive close itu adalah berasumsi dia mau beli, berasumsi dia sudah katakan ya, walaupun dia tidak mengatakan ya. Berasumsi dia sudah mau, walaupun dia tidak secara eksplisit katakan mau. Contoh, assumptive clause itu saya ibaratkan abang gorengan close. Oke, ya, ini saya Indonesiakan. Abang gorengan. Abang gorengan ini fenomenal, seluruh Indonesia ada. Dorong gerobak, ada kuali, minyak, air panas, bawa ada minyak panas, bawa ada gas, terus di ujung kualinya ada kerangka kipas angin supaya pisang gorengnya ditaruh di sana supaya minyaknya netes, oke. Terus lacinya sebelah kiri adalah kantong plastik hitam dengan cabai hijau dan sebelah kanan adalah laci untuk duitnya, oke. Terus etalasenya adalah tahu goreng di bawah, pisang goreng di atas, oke ya. Itu SOP-nya abang gorengan, oke. Anda mampir ke abang gorengan, ya. Anda tanya, Bang, tahu goreng 10 biji berapa? Oke, Anda bilang ya, Anda tanya ya, Bang, tahu goreng 10 biji berapa? Sambil dia menjawab, coba dengar, sambil dia menjawab, dia udah keluarkan kantongnya dan dia udah masukin tahunya, oke? Sambil dia menjawab, Anda tanya ya, Bang, tahu goreng 10 biji berapa? Dia keluarin, ya, 10 biji. Katakanlah ya 10 biji 10.000 ya, tambah 2.000 lagi saya kasih 12 biji, oke. Dan dia langsung masukin dan dia tanya, mau cabai nggak? Ya deh, boleh deh, cabai deh. Saya mau tanya, kapan kita katakan ya? Kita nggak katakan ya loh, tapi abang gorengan sudah berasumsi bahwa kita mau. Ya udahlah, terus kita tanya lagi, mulut kata kita tanya lagi, Bang, pisang goreng berapa? Ah, kalau pisang goreng 10 potong 20.000, ya udahlah, tambah 2.000 saya kasih 12 potong lah. Masukin lagi dia. Dia ada tanya nggak? Jadi nggak ada. Ada nggak abang gorengan begini? Anda tanya, Bang, tahu goreng berapa? Oh, tahu goreng 10 potong 10.000. Jika Mbak berkenan, tambah 2.000 lagi, saya kasih 12. Oke, jadi kalau saya keluarin ya. Nggak ada kan? Dia nggak tanya mau atau nggak mau kan? Dia langsung berasumsi kan? Oh, coba kalau setiap pelanggan yang tanya, dia jawab tok. Pisang goreng 10 berapa? 10.000. Jadi, entah saya pikir-pikir ya Bang, ya nggak apa-apa, monggo pikir-pikir dulu. Dia dorong gerobaknya, tahunya masih utuh, dicekek sama bininya di rumah, betul nggak? Lu seharian ngapain sih? Oke, maka dia pepetin. Lu nggak katakan ya pun dia udah masukin abang gorengan. Dan dia nggak ada seminar di YouTube loh. Dia nggak pakai James Gue loh. Dia udah tahu asumsi. Oke, tuh. Betul kan? Tuh, menarik kan? Nah, terus ada nggak pelanggan datang? Bang, gorengan berapa bang? Oh, 10 potong 10.000, kalau tambah 2.000 lagi saya kasih 12 potong. Mau cabai nggak? Dan kita nggak apa-apa. Maaf, saya tanya-tanya doang. Lu udah gila tanya tahu goreng tanpa mau beli? Sakit loh. Mana ada orang tanya tanpa beli? Berarti kalau dia tanya, berarti implisit dia sudah bermaksud mau dong. Perlu tanya apa lagi sih? Bisa terima? Nah, itu prinsipnya dulu. Oke, jangan galau. Tanya, paling nggak jadi. Oke ya, tuh. Oke, yuk. Bagaimana caranya? Ini dialognya, baku. Oke, ini.
teknik alternatif dan assumptif. Oke, silakan Anda foto ini. Ya, saya akan kasih ini template-nya dan nanti slide berikutnya saya kasih kata-katanya. Oke, kita sebagai orang sales, ya, kasih dia dua pilihan. Contoh nih, contoh, ya, oke. Ini baju, oke lah, oke. Ini baju saya kasih generik dulu biar Anda pikirkan aplikasinya. Ini baju ada ukuran M nggak? Oke, baju ini ada ukuran M nggak? Kita bilang, oh bajunya ukuran M ada. Oke, ya. Dan begitu kita sudah jawab pertanyaannya, langsung kita tembak. Ya, di atas ya. Baju ini ada ukuran M nggak? Oh ada Bu, ada ukuran M. Jadi ibu mau 2 potong atau 1 potong? Nah, kasih dia 2 pilihan. Ibu mau 2 potong atau 1 potong? Dan kalau dia bilang 1 cukup lah. Kalau dia bilang 1 cukup, apapun yang dia pilih, kalau dia bilang 1 cukup atau 2 deh ya sekalian, Anda langsung, oke Bu, yuk ke kasir. Yuk ke kasir. Coba di dialog ini, di mana dia ada katakannya? Enggak ada kata-katanya kan? Kita tanya nih, Ibu mau 2 potong atau 1 potong? 1 potong aja cukup dah. Ya udah oke Bu, yuk saya bungkus yuk ke kasir Bu. Oh, ya udah ke kasir bayar. Udah kelar kan? Ibu mau 1 potong atau 2 potong? Ya udah sekalian 2 potong deh. Wah, luar biasa Bu. Yuk ke kasir Bu. Udah. Ini ada ukuran M nggak? Ada Bu. Ibu lebih suka warna merah atau warna biru? Warna merah lebih keren ya? Ya sip Bu. Yuk warna merah ya Bu. Yuk ke kasir. Gitu aja. Simpel kan? Tuh contohnya. Tuh. Nah, Ibu lebih suka bayar tahunan atau semesteran? Ya cicilan aja deh. Ya udah bagus, Bu. Ibu kirim foto KTP, saya akan kirim start account Ibu. Ibu bisa transaksi 3 minggu. Oke? Nah, kasih dia pilihan. Selalu kasih dia pilihan, 2 pilihan. Pilihan ganda. Oke? Ini atau itu. Di mana apapun yang dia pilih, berarti sudah mau. Ibu mau 2 botol atau 5 botol? Itu mau ibu mau 1 kotak atau 2 kotak? Betul kan ya? Ibu mau dikirim ke rumah atau kirim ke kantor? Ibu mau ambil sendiri atau mau saya kirim? Ibu mau pakai tunai atau mau transfer? Apapun pilihannya, udah ya. Tapi tolong jangan tanya, bagaimana Bu jadi? Karena kalau Anda tanya bagaimana Bu jadi, berarti ada unsur jadi, tak jadi kan? Kenapa Anda memojoki diri sendiri? Karena kalau Anda melontarkan bagaimana Bu, jadi kita deg-degan loh. Kita deg-degan. Ya Tuhan, moga-moga jadi dia. Ya siapa suruh lu bikin deg-degan dengan tanyaan yang salah. Tapi kalau bilang, Ibu mau 1 lusin atau 2 lusin? Kita merem. Mau 1 juga order, 2 juga alhamdulillah. Betul kan ya? Bikin 2 pilihan. Di mana apapun yang dia pilih, udah ya. Dan kalau dia bilang 1 potong, perlukah dia katakan ya? Kalau 1 potong berarti sudah ya kan? 2 potong sudah ya kan? 1 kardus sudah ya kan? 3 botol pun sudah ya kan? Apapun yang dia katakan, apapun yang dia pilih, sudah ya. Enak nggak? Gitulah. Setiap kali dia tanya, oke, ini bisa buat anak kecil nggak? Oh, sangat bisa Bu. Dan karena bisa buat orang dewasa, ibu, bapak, dan anak, Ibu mau 2 dus atau 3 dus sekaligus, Bu? Kita mulai dengan 2 dus dulu lah ya. Boleh 2 dus, Bu. Yuk, saya kasih nomor rekening, Ibu langsung transfer. Kan kelar. Berdasarkan apa? 1 pertanyaan. Boleh nggak untuk anak? Jawab boleh, hajar. Oke? Paling. Tunggu. Saya mau tanya juga. Berarti kita smash, dia balas dong. Dia balas, tunggu dulu. Nanti smash lagi. Oke? Nah, tuh kan makin cinta kan sama BP. Kenapa? Hanya BP yang ada training kayak gini yang seru banget. Dan saya dengar setiap hari Sabtu. Ajaib. Oke ya. So teman-teman, saya rasakan ya, saya bisa rasakan. Anda udah gak sabar kan? Udahlah Pak James, berhenti aja, saya mau jualan. Pak James udah gak usah ngomong dah. Saya udah gatal nih mau jualan nih. Oke, silakan. Ayo, semua yang tanya, gue sikat. Betul kan? Ingat, Anda orang sales, bukan pusat informasi. Jangan berperan sebagai pusat informasi. Jawab tapi nggak closing. Untuk apa? Oke. Nah, dengan jurus itu barulah kita masuki ke bagian
menangani keberatan, objection. Oke, bagaimana cara mempersiapkan diri kita untuk menghadapi keberatan? Satu adalah mempersiapkan mental yang tadi saya sudah ceritakan, dan kedua adalah ini, antisipasi keberatan. Ya, kita ini hidup di dunia nyata. Apapun yang kita tawarkan pasti ada keberatannya. Waduh, saya nggak ngerti. Waduh, saya sudah kapok. Saya udah makan suplemen banyak sekali, nggak ada khasiatnya. Waduh, lagi penghasilan lagi turun, nggak ada duit lah. Ya, suami saya nggak mau yang gini-ginian lah. Aduh, dan sebagainya. Segudang alasan. Saya sudah coba lah di bisnis ini dulu lah, di produk inilah nggak berhasil, di itulah nggak berhasil, udah kapok saya. Tuh stoknya udah sampai ke plafon, akhirnya bagi-bagi teman semua, gue rugi. Ada aja. Oke, siap-siap. Saya nggak di bisnis Anda pun saya sudah tahu. Bolak-balik itu aja dah. Oke. Dan kedua, kalau kita sudah tahu apa keberatannya, kita harus mempersiapkan responsnya dong. Dan kemudian kita latih. Oke, yuk. Kita bahas, mau bahas apa? Tinju. Oh ya, tinju. Tinju mau kelas apapun, heavyweight, lightweight, featherweight, bantamweight, welterweight, apa weight pun, bolak-balik tinju hanya 4 jurus. 1 jab, 1 uppercut, 1 hook, 1 kalau ditutup dia hajar perut. 4 aja kok. Betul kan? Dan kita tahu 4 ini pasti datang dalam pertandingan. Maka kita latih. Kalau dia kasih jab, saya harus tutup dengan pop-up. Jab, saya hindari. Betul kan? Kalau hook datang, saya tutup begini. Lindungi muka saya. Biar sini ditonjok nggak apa-apa, sini ditonjok nggak apa-apa, perut dihajar juga nggak apa-apa. Yang penting muka saya terlindung. Betul kan? Bolak-balik itu aja kok. Dan latihan supaya latihan latihan begitu aja kok. Supaya apa? Supaya kalau pertandingan jab datang sudah nggak pakai mikir lagi. Mana ada petinju? Tunggu, ini apa ini? Ini jab ya? Jabnya mesti gimana ya? Oh gini, siap, pam gitu. Nggak, mana ada petinju begitu. Betul ya? Jadi datang lu harus bisa. Bagaimana bisa? Latih sampai lancar, nggak pakai mikir. Kalau bola datang, gue smash. Pakai mikir nggak? Enggak. Ini bola tinggi ya? Bola tinggi harus apa ini? Smash ya? Smash kayak yang mana sih? Mana ada pemain bulu tangkis begitu? Tapi orang sales dikasih, waduh, pasar lagi sepi. Sumpah, suami nggak ada duit lagi. Kalau saya tawarin ini, bisa diomelin loh. Oh gitu ya. Lalu gue harus gimana ya? Buset. Buset. Masa di depan orang baru lu mikir? Betul nggak? Itu dia. Oke, itu penyebabnya. Ya, yuk kita lanjut. Ya, kita lanjut. So, teman-teman, langkah pertama untuk mengantisipasi keberatan. Silakan. Saya siapkan satu lampiran ini buat Anda. Oke, foto juga boleh, silakan. Tuliskan keberatan-keberatan yang Anda paling sering menghadapi. Paling sering, waduh nggak ada duit, waduh udah capek, suami saya nggak mendukung, istri saya nggak mendukung, saya nggak berbakat lah dalam hal ini, saya sudah pernah jalanin ini, gagal lah, nggak ada duitnya, nggak ada waktunya, keluarga nggak mendukung, whatever, apapun alasannya, tulis dulu, oke? Setelah ditulis keberatan-keberatannya, barulah satu persatu kita mulai mempersiapkan responsnya. Tuh kan? Ini kan tulis dulu step 1, baru satu persatu kita mempersiapkan responsnya. Kalau dia bilang ini, bagaimana kita tanggapi? Kalau dia bilang itu, bagaimana kita tanggapi? Oke? Pasti jawabannya berbeda-beda sesuai dengan keberatannya dong. Ya, sesuai dengan keberatannya. Setiap keberatan pasti ada respon yang berbeda-beda. Namun walaupun demikian, saya akan berikan Anda contoh-contoh bagaimana cara meresponi. Oke, contoh-contoh ya, bagaimana cara meresponi. 1, kaget. Pura-pura kaget. Oke? Gimana? Ya, contoh ya. Karena dia mau bikin kita goyang kan. Dengan keberatannya dia mau bikin kita goyang kan.
Nah, kita bikin dia goyang balik. Oke? Wah, ini mahal ya. Betul ya? Keberatannya, wah ini mahal ya. Dan Anda, hah? Mahal? Bu Santi bilang ini mahal. Kaget dia. Kaget ya. Emang nggak mahal? Enggak. Kok Ibu Santi bilang mahal sih? Goncang dia, udah. Dia mau bikin Anda goncang kan? Dan biasanya, wah ini mahal. Oh nggak mahal Bu, nggak mahal karena gini. Udah nggak usah dijelasin, kagetin dia dulu. Kalau dia goyang berarti posisi Anda lebih kuat. Nggak usah dijelasin. Tapi kalau dia mantap, dia kasih alasan kenapa dia bilang mahal. Baru kita bahas. Betul kan? Jadi, wah ini mahal ya. Dengan wajah yang inosen, jadi bukan marah, bukan, dengan wajah yang inosen. Gue heran, kok nggak habis pikir, kok lu bisa bikin mahal sih? Gini, wah ini mahal ya. Hah? Mahal? Ibu Santi bilang ini mahal. Wah, emang nggak mahal? Enggak. Oh, jadi karena nggak mahal Bu, Ibu Santi lebih nyaman 1 dus atau 2 dus Bu? Udah hajar, udah selesai. Ya kalau gitu 1 udah. Alhamdulillah, udah closing. Nggak usah pusing lagi. Tapi kalau dia tunggu. Saya mau tanya dulu. Udah tanya lagi. Betul kan? Jadi setiap keberatan hajar. Oke? Hajar, gitu aja. Ya. Jadi satu teknik sederhana kan? Nah, kenapa saya bisa? Karena gue udah latih. Wajah yang kelihatan kaget itu udah latih. Anda harus latih loh. Wah, suami saya nggak akan setuju deh. Hah? Bapak nggak akan setuju. Bisnis yang begitu menghasilkan. Bisnis ini bisa naikin penghasilannya 3 kali lipat dalam 2 tahun atau 1 tahun loh. Kok suami nggak setuju sih? Oh iya sih ya. Ntar saya tanya suami dah. Goyang kan dia. Gitu, oke ya. Siapin jurus-jurus yang niatnya menggoncangkan dia balik. Oke, bukan apa-apa, bukan mau ajak berantem, bukan. Tetapi ya dia mau kagetin kita kaget balik aja, udah gitu. Nah, dan ini jurus bukan hal yang baru kan? Kita pergi ke toko baju. Bajunya berapa? 600.000. Wah mahal. Hah? 600.000 lu bilang mahal? Kita malu sendiri kan? Kita malu sendiri kan? Yang mau keluar duit siapa, yang minder siapa? Kenapa? Dia kertak doang. Gila enciknya. Dan dia nggak ikut seminar James Guido. Belum setahu saya. Oke ya. Tuh, 600.000 lu bilang mahal. Ya lo Ci, kasih diskon sih. Oh lo mau diskon, bilang dong. Lo mau diskon. Lu jangan bilang barang gua mahal. Tuh kan? Keren nggak Ci? Sederhana kan? Dan ini jurus sehari-hari kan? Jurus sehari-hari. Oke ya? Kaget. Jurus kedua. Kalau Anda tidak terlalu nyaman kaget, karena kadang-kadang nggak enak lah. Ini pejabat, istri pejabat dan sebagainya. Lu kagetin nanti dia tersinggung. Ya sudah, oke ya. Jurus kedua adalah tertawa. Tuh kan? Tadi setelah kaget, oh nggak mahal ya? Iya nggak mahal Bu. Maka dari itu Bu, lebih nyaman 1 dus atau 2 dus. Tuh langsung tembak kan? Nah gitu. Atau kedua, wah mahal ya. Langsung Anda respon dengan tertawa. Respon dengan tertawa. Dan kemudian langsung tembak. Alternatif close. Oke, contoh. Wah, mahal ya? Ibu Susan bisa aja barang bagus seharga gini. Ibu Susan bilang mahal. Bisa aja Ibu. Nggak mahal ya? Enggak lah Bu, nggak mahal lah. Justru barang ini worth it banget loh Bu. Ibu Susan lebih nyaman 1 dus atau 2 dus Bu? 1. Ya sudahlah, 1 dulu lah Bu ya. Bisa aja Ibu Susan. Bungkus. Oke, atau bisa kombinasikan kaget dan tertawa. Wah, ini mahal. Wah, ini mahal ya. Hah? Ibu Susan bilang ini mahal. Bisa aja Ibu Susan, bisa aja. Aduh, Ibu Susan keren Bu. Ibu suka bercanda. Saya suka sama Ibu loh. Bercanda aja Bu. Jadi Ibu nyamannya 1 dus atau 2 dus Bu? 1 aja ya. Oke, 1 dus dulu deh Bu. Ya, udah kelar. Oke, tertawa, smash. Akankah selalu berhasil? Enggak. Enggak selalu berhasil. Tapi kalau berhasil kan udah kelar.
Betul kan? Kalau berhasil kan kelar. Kalau belum berhasil, berarti kita smash, dia balas. Kita 13 kali smash baru menang 1 poin. Kita tertawa dikit, mana tahu kadang-kadang nggak dapat order. Oke? Next. Nah, next-nya adalah bertanya. Oke, next-nya adalah bertanya. Oke, ini teknik bertanya ya. Tekniknya bertanya. Oke. Dia katakan, wah, sulit saya menjalankan bisnis ini. Oke? Sulit saya menjalankan bisnis ini. Tolong jangan menjawab, oh enggak sulit Bu bisnis ini. Buktinya saya, ibu rumah tangga, anak saya 3 aja. Saya bisa menjalankan bisnis ini kok Bu. Banyak teman-teman kita di BP juga ya sibuk tapi bisa Bu. Jangan. Kenapa? Kalau dia bilang sulit, Anda bilang tidak sulit. Berarti Anda membantah dia dong. Siapa suka dibantah? Ayo. Siapa suka dibantah? Nggak ada orang suka dibantah. Oke? Jadi kalau orang bilang apapun, nahan. Nahan. Dan Anda dengan tenang dan sabar tanya. Oh ya? Sulit Bu? Seolah-olah surprise. Karena setahu saya nggak sesulit itu. Tapi kita angle-nya, nuansanya begitu. Oh ya, sulit Bu? Ibu Susan bilang sulit dari sisi mana Bu? Dia cerita. Dia cerita. Oke? Suami saya tidak terlalu mendukung bisnis-bisnis kayak gini. Oh, kenapa Bu? Menurut Ibu, suami kurang setuju. Karena dia sudah lihat teman-temannya, istrinya jalankan bisnis kayak gini, akhirnya nggak fokus ke keluarga. Oh, kena contoh-contoh ya yang dia lihat ya. Oke. Nah, Ibu Susan sendiri gimana Bu? Ibu Susan sendiri gimana Bu? Saya sih mau banget. Saya sih mau banget. Nah, Ibu mau dan yakin berbeda Bu. Ibu mau. Tapi apakah Ibu yakin dengan Ibu mau dan akhirnya seandainya suami mengizinkan, Ibu bisa sukses nggak? Saya yakin saya bisa sukses. Apa dasarnya Bu? Ibu yakin Ibu bisa sukses? Karena saya pintar sih. Saya kalau belajar kayak gini saya pintar. Saya gampang kenal sama orang. Saya banyak network. Saya banyak kenalan orang. Ya. Dan saya bisa lah cerita kayak gini-gini. Bisa lah. Namanya kita ibu ya. Banyak teman-teman arisan gitu bisa dawarin sih. Nggak susah sih buat saya. Cuma suami saya aja itu. Oh, jadi Ibu mau dan Ibu yakin bisa? Saya yakin bisa. Oh, kalau Ibu yakin bisa dan Ibu mau, cuma kendalanya karena Bapak mungkin kurang setuju karena Bapak lihat banyak contoh-contoh yang kurang berkenan. Oke, itu bisa kita bahas. Yang penting Ibu sendiri mau. Saya mau sih. Udah beres. Udah beres. Kalau Ibu mau, nanti kita atur waktu, ya. Ibu sama suami, saya hadir, kalau perlu saya datang sama satu rekan saya yang dulunya suaminya pun tidak setuju, dan saya akan bawa salah satu rekan saya, suami istri. Dan dulu suaminya sangat-sangat tidak setuju. Nah sekarang nanti biar suaminya yang cerita, suami ke suami cerita. Kita ngobrol-ngobrol aja tentang kue dan buah-buahan dan sayur harga pasar. Biar dua suami itu berbincang deh. Saya akan bawa mereka. Nah kadang-kadang kita wanita ngomong kepada laki-laki, dia nggak mau dengerin kita. Maka saya akan bawa salah satu yang dulu suaminya nggak setuju, sekarang suaminya setuju. Saya hadirkan suaminya sekalian. Oke Bu ya, kalau begitu mau. Udah beres kan? Daripada susah, oh Ibu nggak susah Bu, banyak sudah jalanin. Aduh, lu bantam lu sih sebelah. Gitu loh, oke ya, santai. Menggali sampai oh ternyata begini. Kalau sudah tahu oh ternyata begini, baru jawabannya berdasarkan ini, bukan jawabannya dari sini. Paham? Sabar. Ngerem. Tanya, kenapa? Kok bisa begitu? Itu sungguh-sungguh pengen tahu. Itu tulus pengen tahu akal dari masalahnya di mana supaya kita bisa selesaikan di akarnya. Bukan terlalu ini adalah sabar. Ini kelewat semangat. Betul kan? Kelewat semangat. Nggak salah sih. Kelewat semangat. Ini sabar.
Ini kelihatan dewasa. Ini kelihatan kanak-kanakan. Oke? Tahan. Turun. Kenapa? Kenapa? Oh, gitu. Oke ya? Itu tekniknya. Apapun keberatannya. Mahal, bukan saatnya, bukan sekarang. Saya sudah trauma, suami nggak setuju. Tahan. Bongkar sampai ke bawah. Oke? Nah, itu akan buat kita, dialog kita sama calon pelanggan kita erat loh. Melalui yang gini-ginian, dia curhat. Melalui yang gini-ginian, dia curhat. Tapi kalau dia ngomong, kita bantah. Udahlah, malas dah. Udah malas dah. Dan dia kalau nggak mau ngomong, kita udah repot. I look at you, you look at me, sudah nothing else to say. Betul kan? Ya, jadi itu tekniknya, teman-teman. Apalagi yang bisa kita bahas, ini tekniknya ya, bertanya. Bertanya supaya kita bisa temukan masalah sesungguhnya. Dan kalau sudah ketemu masalah sesungguhnya, kita langsung kasih closing question. Jadi ibu lebih nyaman saya atau pertemuan dengan bapak minggu ini atau minggu depan? Alternatif. Jangan minggu ini deh, kayaknya dia sibuk. Minggu depan aja ya. Oke, minggu depan. Ibu, nanti saya kontak ibu ya. Besok, lusa deh ya. Lusa saya tanya ibu tanggalnya. Kapan kita mau ketemu? Oke, Bu, lebih suka ketemu di rumah atau di kafe dekat rumah? Di kafe aja ya. Oke, minggu depan kita ketemu di kafe ya Bu ya. Tuh kan, lebih pasti lagi kan? Lebih nyata kan wujudnya? Right? Ya, Bu, kalau kafe Bapak lebih suka kafe yang Indonesia atau kafe yang barat-baratan? Enggak lah, dia nggak suka yang barat-baratan, dia lihat menu aja pusing. Oke, ya dia jangan kasih dia lihat frappuccino, cappuccino, dia nggak ngerti. Dia maunya kopi tubruk. Ya udah kopi tubruk aja ya. Kafe yang lokal-lokal aja ya. Ya, oke. Ya, oke ya. Oke, good. Minggu depan saya kontak ya. Ya, kan lebih nyata. Selalu tanya dua pilihan. Oke. Apa lagi? Tanya lagi ya, closing ya. Oke. Nah, ini silakan Anda catat. Dan ini bagus sekali. Oke, setelah ini saya akan tambahkan 1-2 lagi dan kita buka untuk tanya jawab ya. 3 kata ini bisa dipakai untuk hampir semua keberatan yang dilontarkan oleh pelanggan. Mahal, bukan waktunya, bukan saatnya, saya nggak berbakat, saya nggak pinter, saya nggak ngerti yang gini-ginian, suami nggak setuju, banyak contoh orang yang sudah gagal, macam-macam. Oke ya, right? Saya nggak ada dananya. Oke. Anda pakai 3 kalimat ini. Kalimat ini baku. Katakan, dia bilang, waduh, anak saya masih kecil-kecil nih, kayaknya sekarang bukan saatnya nih. Nanti sudah gedean dikit, saya akan coba. Betul kan ya? Itu salah satu alasan, katakan. Ya, waduh, anak saya masih kecil-kecil, sibuk lah, lagi tanggung, nggak bisa lah. Nanti sudah gedean dikit, nanti saya jalanin bisnisnya ya. Oke, Anda pakai kalimat ini. Saya bisa mengerti perasaan Ibu Susan. Oke? Dan dikatakan dengan nada yang lembut, dengan penuh perhatian dan penuh pengertian. Oke ya? Wah, saya nggak ada waktu lah, anak masih kecil-kecil, nanti anak udah gedean baru saya jalanin deh bisnisnya. Anda bisa pakai teknik pertanyaan atau Anda bisa pakai teknik ini. Oke? Anda bisa, oh saya bisa mengerti perasaan Ibu Susan. Saya bisa mengerti perasaan Ibu Rini. Oke? Sederhana kan? Jadi tidak membantah, betul? Bahkan merangkul. Saya bisa mengerti kok perasaan Ibu Rini. Ya. Maksudnya, ya udahlah, memang begitu. Ya, saya bisa mengerti perasaan Ibu Rini. Begitu kita ungkapkan kalimat ini dengan suara yang tenang, dia akan dalam posisi yang tidak defensif. Dia akan tiba-tiba dalam posisi yang tidak tegang. Malah dia akan lunak. Kenapa? Oh, orang sales ini nggak membantah saya ya. Oh ya udah, dia mengerti, udahlah. Langsung dia tenang kan? Nah, jadi waduh, anak saya masih kecil-kecil, kayaknya bukan waktunya, nanti udah gedean lah saya ikut bisnis ini ya. Oh ya, saya bisa mengerti perasaan Ibu Rina. Dan Anda tidak perlu ungkapkan keberatan yang dia melontarkan. Nggak usah.
Anda nggak perlu bilang, oh saya bisa mengerti perasaan Ibu Rina bahwa sekarang bukan waktunya karena anak. Oh, nggak usah diulangi, nggak usah diulangi. Apapun yang dia katakan, saya bisa mengerti perasaan Ibu Rina. Wah, ini ternyata mahal ya. Oh, saya bisa mengerti perasaan Ibu Rina. Oke, atau saya nggak punya bakat lah jalankan bisnis ini. Ya, saya bisa mengerti perasaan Ibu Rina. Oke, next. Awalnya pelanggan-pelanggan saya juga merasakan hal yang sama. Nah, berarti inilah alasannya kenapa saya bisa mengerti. Karena saya sudah sering dengar cerita kayak ginian. Gitu loh. Oke. Nah, awalnya pelanggan-pelanggan saya juga merasakan hal yang sama. Yang tadi, ya. Barangnya mahal. Atau wah sekarang bukan waktunya. Awalnya mitra-mitra saya juga merasakan hal yang sama. Awalnya teman-teman saya juga merasakan hal yang sama. Berarti opini ini tidak asing buat saya. Tenang aja, saya nggak tersinggung, saya nggak akan melawan, saya nggak akan membantah. Saya tahu kok. Gitu, dia lunak banget kan? Cakapannya jadi santai kan? Tidak berkonfrontasi. Oke, kalimat ketiga. Dan setelah kami bincang-bincang, mereka temukan bahwa sesungguhnya anak kecil atau besar bukan masalahnya, sedangkan masalahnya adalah bagaimana kita pinter-pinter mengatur waktu. Dan setelah mereka pahami itu, dan mereka menjalankannya dalam 6 bulan, penghasilan mereka naik 2-6 kali lipat. Ibu Rina lebih suka penghasilannya naik 2 kali lipat atau 6 kali lipat, Bu? Oh, siapa juga mau 6 kali lipat? Ya, maka itu ya, untuk 6 kali lipat, Ibu maunya lebih segera naik 6 kali lipat atau mau tunggu sampai 4 tahun kemudian baru naik 4 kali lipat, Bu? Siapa juga mau sesegaranya ya. Ya sudah, Bu. Oke, nanti kita bahas ya. Ibu silakan tanda tangan di sini dulu. Saya aturkan jadwal pelatihan buat Ibu supaya segera. Nanti saya tanya suami, ya boleh Ibu tanda tangan dulu, terus kita tanya suami. Oke, udah. Oke, simple. Selalu berhasil? Enggak. Oke, kadang-kadang. Tapi lumayan kan? Tuh, santai. Tenang, ngobrol-ngobrol, kalimat ini baku. Oke, nggak ada duit. Saya bisa mengerti perasaan Ibu Rina. Awalnya pelanggan saya juga merasakan hal yang sama. Dan setelah kami bincang-bincang, mereka temukan bahwa uang tidak ada jadi masalah kalau niat ada. Bahkan sebagian dari mereka pinjam dari saudara uang modalnya untuk jalankannya. Dan setelah 2 minggu atau 1 bulan sudah bisa kembalikan modal itu kepada saudara. Dan selanjutnya mereka menikmati penghasilan berkisar 2 juta sampai 3 juta per bulan. Hanya 3 bulan setelah mereka mulai usahanya. Jadi ibu lebih nyaman ambil dari tabungannya atau pinjam dari saudara. Enggak lah, saya nggak suka pinjam dari saudara, mendingan saya jual barang saya aja buat modal. Bagus, Bu. Jadi ibu mau tindakannya, mau mulai minggu ini atau minggu depan? Minggu ini lagi sibuk, minggu depan aja ya. Bagus, Bu. Silakan tanda tangan di sini. Udah kelar. Oke? Kurang lebih seperti itulah dialognya. Oke ya? Tetok, 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 tetok. Saya mengerti perasaan ibu. Awal-awalnya. Ingat ya, satu penekanan ya teman-teman. Saya ingatkan. Dan. Bukan tetapi. Saya bisa mengerti perasaan Pak Eko. Awalnya pelanggan saya juga merasakan hal yang sama. Tetapi setelah kami bicara. Kalau tetapi itu membantah. Tetapi itu membantah. Tetapi itu menunjukkan bahwa tadi Anda bilang benar. Tapi ini lebih benar. Itu tapi. Tapi itu membantah. Dan itu masih merangkul. Pakai dan. Orang tidak, ya bulu keningnya nggak naik. Oke ya. Bulunya nggak naik. Tapi langsung dia mau lawan. Oke. Anak kita aja lah. Ya. Anton belajar. Tapi kan saya sudah belajar tadi, Mi. Udah marah loh. Marah loh. Kenapa? Tapi belum. Anton belajar, Ton. Ya, Mi. Anton akan belajar. Dan Mi, sebagai informasi ya, Mi. Tadi pagi Anton sudah belajar 2 jam loh, Mi.
Oh ya, kalau udah belajar 2 jam nggak usah lagi dah. Tuh kan. Dan sebagai informasi, tadi Anton sudah pagi udah belajar 2 jam loh, Mi. Oh gitu, udah nggak usah. Tuh kan. Dan. Kalau Anton pinter, pakai dan. Mama adem. Apapun dia bilang, tapi mama langsung panas. Oke, tapi itu bikin orang panas. Ya, dan itu netral. Oke, ya. So teman-teman, ini adalah teknik-tekniknya, ya. Catat ini, catat. Foto kalau perlu. Oke, kalau belum catat, catat. Kalau nggak sempat catat, foto. Ya. Nah, ini semua baku, cuma sininya yang harus Anda tambahin. Sininya yang sesuai dengan keberatannya. Si sini ini yang sesuai dengan keberatan. Tapi kalimat tanggapan itu standar. Bagus kan? Jadi sudah ada berapa jurus nih teman. Dan setelah ini langsung tembak lagi. Oke, so teman-teman, ujung-ujung harus latihan lah. Ya. Jadi ada berapa jurus? Silakan. Saya summary-kan, ya. 1, kita harus sesering mungkin smash. Sesering mungkin lontarkan permintaan order. Oke, berarti satu dialog percakapan, satu presentasi itu bisa tanya minta ordernya 5-10 kali. Berarti tidak ada alasan untuk tunda sampai bagian terakhir, orang sudah mau pulang, kita sudah lelah, baru minta order sekali. Itu pun minta order bagaimana menurut Pak Eko. Hilang dah habis. Oke, ya. Jadi awal. Bagaimana caranya? 2 kesempatan. 1 adalah kalau dia tanya, 2 kalau dia ada keberatan. Tanya, jawab, smash. Oke, dan cara smashnya gabungan dari 2 jurus. Alternatif dan assumptif. Kasih dia 2 pilihan. Apapun pilihannya. Tadi saya sudah kasih contoh. Silakan Anda buat sebanyak mungkin pilihannya. Mau bayar cash, mau transfer. Mau 1 dus, mau 2 dus. Ya, mau dikirim automatic refill atau mau diingatkan dan sebagainya. Oke, ya, dan sebagainya. Mau dikirim ke rumah atau kirim ke kantor. Alright, dan sebagainya. Oke, kasih dia 2 pilihan. Terus kemudian assumptive clause. Assumptive clause ini adalah silakan transfer ke rekening ini. Tanda tangan formulir ini. Ya. Tapi minta kartu kreditnya. Silakan Pak, kartu kreditnya. Tapi jangan assumptive clause-nya sifatnya bertanya, Pak, boleh saya minta kartu kredit? Pak, boleh tolong tanda tangan di sini? Kalau Anda tanya, Pak, boleh tolong tanda tangan, dia berhak menjawab tidak boleh. Karena Anda tanya. Tapi kalau Anda arahkan, dia akan turutin Anda. Pak, mohon tanda tangan di sini. Pak, silakan tanda tangan di sini. Pak, silakan transfer ke nomor rekening ini, Pak. Bapak transfer sekarang, saya kirim bukti transfernya, saya langsung proses. Silakan, Pak, saya tunggu, Pak. Silakan, Pak. Langsung arahkan. Oke, itu assumptive clause. Ya, setelah itu keberatan. Keberatan itu bisa diresponi dengan kaget, bisa diresponi dengan tertawa, bisa diresponi dengan kombinasi antara kaget dan tertawa, tapi ujung-ujung minta order, assumptive clause dan alternative clause dan assumptive clause, bisa dengan pertanyaan, bisa dengan saya bisa mengerti perasaan, merasakan, dan temukan. Oke, itu teknik-teknik yang bisa kita pakai. Oke, teman-teman, silakan Anda, ini masih mentah nih, ini masih mentah. Anda harus menerjemahkan sesuai dengan keberatan-keberatan yang Anda hadapi setiap hari. Anda harus menerjemahkan dengan pertanyaan-pertanyaan yang Anda hadapi setiap hari. Dan Anda harus bikin alternatif-alternatif sesuai dengan bisnis Anda. Assumptif sesuai dengan bisnis Anda. Oke? Dan kemudian latihan. Geladi resik antara 2 teman, 3 teman. 1 jadi customer, 1 jadi Anda, dan pakai teknik itu. Sampai kurang lebih sudah lancar, besok lusa terjun ke lapangan. Jamin closingnya lebih tinggi, lebih cepat. Amin. Oke ya. Dan teman-teman, silakan kalau Anda ada hasilnya bagus, silakan DM ke saya. Pak James, saya sudah pakai jurusnya dan ternyata cepat juga ya Pak ya. Ternyata nggak sulit ya. Pak James, saya sudah pakai jurusnya. Ternyata closing loh Pak. Tolong kasih tahu saya. Kebahagiaan saya datang dari keberhasilan Anda. Oke, kalau Anda berhasil, tolong kasih tahu saya. Itulah kebahagiaan seorang guru. Oke ya, so silakan. Kita jangan putus kontak. Setiap kali kalau ada sesuatu DM ke saya. Kalau ada keberhasilan DM ke saya juga. Oke, sudah cukup presentasi saya. Masih ada waktu untuk tanya jawab. Yuk kita buka sesi untuk tanya jawab. Saya serahkan kepada Coach Haryanto. Silakan.
Oke, thank you Mr. James. Kita kasih plus dulu semuanya dong. Kita kasih plus dulu semuanya ya. Wow, keren. Terima keren, kasih ya. banyak Ada teman-teman. yang bilang ilmunya daging. Semua ilmunya daging. Wah, iyalah. Mr. James nih nggak kaleng-kaleng begitu loh. Ilmunya daging semua. Kemudian tadi kan terakhir Mr. James nih kasih tantangan ya. Bapak Ibu nih ada 2.400 orang. Tantangannya pertama, follow IG-nya Mr. James Dwi. @JamesDwi ya. Yang kedua, cepet-cepetan praktekin rahasia dari Mr. James Dwi dan langsung lapor ke Mr. James Dwi. Woi, ini biar kita tambah seru ya, tambah semangat. Dan saya lihat ada sahabat kita loh, Mas Dedi Duit juga. Halo Mas Dedi. Yes, oke ya. Jadi kita pastikan untuk semuanya bisa berhasil ya, sukses ya. Jadi follow IG-nya dari Mr. James Dwi dan langsung cepet-cepet kasih komentar, respon ya, kemudian kasih testimoni ke Mr. James Dwi supaya tambah semangat lagi ya, tambah semangat lagi kita. Baik, oke, baik teman-teman yang ingin bertanya silakan ketik di chat ya, nanti saya akan bantu bacakan karena tadi sebagian besar pertanyaan-pertanyaan dari teman-teman kayaknya semua udah terjawab sama Mr. James Dwi nih ya dalam penjelasan materinya ya. Oke, baik, tapi tadi saya ada satu baca gini Mr. James Dwi. Tadi kan udah langsung menghadapi keberatan, kemudian langsung closing ya. Nah, dari teman-teman tadi ada yang sampaikan, apa nggak rada seperti kayak maksa ya Mr. James Dwi ya? Nah, gimana nih? Oh ya, oke. Yes. Ada unsur seperti itu tergantung nada kita kan. Tergantung nada kita. Ya, orang merasa terpaksa atau tidak, sangat tergantung kepada nada kita. Kalau nada kita setengah senyum dan tertawa, ya, jadi ya Ibu Rina lebih nyaman 1 dus atau 2 dus. Tunggu dulu lah, tunggu dulu. Saya juga mau tahu lebih banyak dulu. Oh ya, nggak apa-apa. Yuk kita ngobrol-ngobrol lagi. Ya, yuk, apa lagi yang Ibu mau tahu? Oh gini-gini. Kenapa Ibu tanya ini Bu? Kenapa ini penting buat Ibu Bu? Oh gitu ya. Oke, dan Ibu mau sukses seperti ini ya. Kira-kira Ibu lagi ini. Oke. Jadi kalau untuk bisa kita mulai, Ibu lebih nyaman mulai minggu ini atau minggu depan? Oh minggu depan ya? Oke, minggu depan aja boleh. Nah kalau minggu depan, Ibu lebih mau pesan lebih awal 1 dus atau 2 dus? Nah, gitu kan? Jadi kita tanyanya nggak terlalu keras gitu loh. Walaupun tanya, namanya smash kan main bulu tangkis harus smash dong. Jadi buat orang sales minta order itu lazim. Buat orang sales minta order itu layak. Buat orang sales minta order itu normal. Jadi kalau orang sales tidak nyaman minta order, ibaratnya pemain bulu tangkis nggak nyaman smash. Betul kan? Jadi Anda harus terima kenyataan bahwa minta order itu bagian dari kita. Dan namanya minta order bukan di ujung. Sewaktu kapanpun ada kesempatan. Jadi kalau kita ke kesempatan, ada minta order, ya udah. Nah, contoh nih ya. Kalau saya presentasi ini kepada seorang bos perusahaan. Oke? Dan setiap kali dia tanya, saya jawab, saya tawarin lagi. Jadi Pak Eko lebih nyaman 2 dus atau 1 dus? Pak Eko lebih yang gini ya. Bisa jadi dia rada sebel sama saya. Oke? Tapi gila orang ini. Pepetin melulu. Oke ya? Dengar baik-baik. Gila orang ini. Pepetin melulu. Hebat juga. Mestinya orang sales saya kayak dia. Sebel sih sebel, tapi mestinya orang sales saya kayak dia. Betul kan? Daripada kita ngomong sampai berbusa, nggak berani buka mulut minta order. Dia bilang, oh, orang ini. Kalau ini orang sales saya, gue udah cek dia. Gila, dari tadi nggak pernah minta order. Ngomong dulu putar-putar. Betul kan ya? Jadi kadang-kadang sebel tapi respect. Sebel dari respect. Daripada nyaman respect. Daripada nyaman respect. Orang ini gampang lah kita usir. Gampang lah kita mainin. Kita dikacangin. Tapi kalau yang penting kita konsisten, kita sopan. Salah apa sih orang sales minta order berulang-ulang? Betul kan? Bukan minta pinjam duit. Bukan untuk minta hutang. Namanya transaksi bisnis. Salah apa? Apalagi produk kita berguna, produk kita bermutu, produk kita bermanfaat. Salah apa sih saya pepetin Anda untuk beli buat kesehatan keluarga Anda? Nggak salah kok. Itu loh, oke? Jadi tergantung persepsi Anda. Anda tawarkan ini
untuk keuntungan dia, atau Anda tawarkan ini hanya demi keuntungan sendiri. Oke? Bisnis adalah Anda dapat keuntungan, maka saya untung. Bukan saya untung, apapun hasil yang Anda dapat, untung nggak untung urusan Anda, yang penting saya untung. Itu bisnis nggak bisa langgeng itu. Dan bisnis kayak gitu, kita membuka mulut pun hati kita nggak nyaman. Kenapa? Kita manfaatin orang demi kemajuan kita. Tapi kalau yang kita tawarkan produk yang bagus, bisnis yang sangat menjanjikan, yang bisa bikin dia dan keluarganya sehat, bisa bikin dia dan keluarganya sejahtera, kenapa saya harus rasa guilty ya? Nggak ada rasa guilty. Justru barang yang begitu bagus, yang begitu bisa selamatkan kesehatan keluarga Anda, yang bisa bantu menghemat dan mencegah penyakit, yang bisa menggerogoti dana Anda. Justru kalau Anda nggak beli, saya akan pepetin sampai Anda beli. Kenapa? Ini berguna buat Anda kok. Jadi Pak, maaf ya Pak, kalau saya rada nge-push ya Pak ya. Rada nge-push, kenapa? Ini sungguh produknya bagus, khasiatnya luar biasa, dan sudah proven bertahun-tahun. Ribuan orang sudah rasakan Pak. Dan saya tahu keluarga Bapak ada sakit ini. Jadi kalau saya nggak push, saya rasa bersalah Pak. Yuk Pak, konsumsilah. Kalau 6 bulan Bapak konsumsi, nggak ada perubahan, udah berhenti. Pak, saya penasaran Pak, saya mau keluarga Bapak sehat. Yuk Pak. Udah. Ketulusan itu loh yang menggoncangkan dia. Dan Anda hanya bisa begitu tulus mengotot kalau Anda yakin banget produk Anda. Dan saya lihat teman-teman di sini yakin banget produk Anda. Dan kalau Anda yakin bahwa produk ini berguna, apa salahnya Anda ngotot demi orang lain? Betul kan? Kalau Anda yakin bisnis ini bisa menghasilkan, apa salahnya Anda suruh dia coba? Kalau berhasil syukur, nggak berhasil apa sih ruginya? Kan barangnya masih bisa makan kok, bisa minum, sehat buat keluarga. Oke, jadi kalau bisnisnya nggak jalan, minimal sehat, susah amat. Oke ya, tuh kanan kiri nggak ada ruginya buat dia. Kanan kiri nggak ada ruginya buat dia. Jadi misi Anda adalah mensejahterakan dia, mensehatkan dia. Misinya, efek sampingnya adalah kita dapat order. Efek sampingnya. Oke, ya, itu tujuannya. Saya yakin. Anda bicara dengan Mas Ipo juga misinya begitu kok. Ya kan? Mensehatkan orang, mensejahterakan orang. Efek sampingnya adalah kita dapat, ya. Kita dapat apa? Kita dapat manfaatnya. Oke, ya. Oke, thank you. Mudah-mudahan terjawab nih. Ayo, silakan. Apa lagi? Oke, luar biasa ya jawaban dari Mr. James. Ingat ya teman-teman ya, jualan bukan minjem duit ya, artinya nggak usah malu-malu. Justru di situ kita banyak bantu orang, luar biasa ya. Apalagi misi dari Mas Ipo sungguh mulia sekali ya. Jadi sebarkan kebaikan sebanyak-banyaknya ya. Justru di sini kesempatan buat kita semua ya. Oke, silakan. Ini saya belum lihat lagi pertanyaan dari chatnya nih. Silakan. Oke. Mas Ipo silakan. Ya, Mr. Jos ada mau ditanya, Mr. Jos? Boleh, Pak James Kui. Yes, Mr. Jos. Saya kemarin dengerin CD Born to Be Star sampai 7 kali. Terus Selling with Empathy ya 7 times more selling and bla bla bla. Itu udah 3 kali ya. Dan memang harus diulang-ulang ilmunya Pak James Kui ini. Thank you. Terkait alhamdulillah saya senang banget bisa langsung tanya ke Pak James Kui. Yang saya tanyain langsung aja Pak James Kui ya. Ini mitra baru jualan ditolak langsung KO, langsung baper gitu loh. Dan yang paling parah trauma. Padahal waktu kita ajak teknik-teknik Pak James Kui udah kita pakai. Ini adalah solusi dia lunas hutang, solusi membaik nafkahnya, solusi untuk punya penghasilan lebih dan sebagainya. Pas di punch pertama langsung KO gitu loh. Terus kadang-kadang kita yang disalahin dan sebagainya. Padahal kan yang namanya sales, pengusaha kan dia harus bertanggung jawab sendiri ya. Adakah tips untuk trauma healing? Ini buat mitra nih yang lagi stres. Ditanya belum laku ya. Kapan jualannya? 3 hari yang lalu. Ditolak berapa orang? 3. Kemarin jualan lagi udah kapok. Nah kita kan serius membina nih. Termasuk Pak Ipo juga mengajarkan seperti itu. Boleh trauma healingnya dari Mr. James Kui. Dari Mr. James Kui. Oke, yang bikin dia kapok adalah mungkin dia lupa bahwa 10 dapat 1. Atau dia belum sadar bahwa 10 dapat 1. Jadi kalau dia sudah sadar 10 dapat 1, sampai 9 pun ditolak, buat dia
memang itu normal. Oke, sedangkan dia expect dengan satu kunjungan dapat satu, atau dia expect dengan 3 kali menawarkan mestinya dapat, ya kan? Jadi rasionya nggak ketemu. Anda dan saya tahu kok rasio pemula 10 dapat 1 aja udah bagus, ya. Jadi maka dari itu dari awal saya jelaskan ada rasionya. Dan kadang-kadang mereka tidak sadar rasionya tidak realistis, maka layu sebelum berkembang. Oke, ya itu satu ya. Jadi rasio. Kedua, bagaimana cara mengatasi trauma? Macam-macam caranya. Ya, saya bukan jago dalam NLP dan trauma healing dan sebagainya. Ya, saya orangnya pragmatis. Oke, jadi kenapa? Karena saya pernah dibantu ya trauma healing. Waktu saya kecil saya nggak ngerti. Ini contohnya aja ya teman-teman ya, mana tahu bisa aplikasi. Waktu saya kecil, kakak saya ajak saya ke pantai di Singapura. Ya, saya main di pantai, di tepi pantai itu bikin sandcastle dan sebagainya, main pasir dan sebagainya. Terus kakak saya kan di atas ya lagi pantau, tapi dia nggak sadar ada kapal besar lewat jauh. Ya, dan Anda tahu kalau kapal besar lewat, akibatnya pasti ombaknya besar dong. Begitu ombak besar datang kepada duas gitu, saya kaget dan saya lari menuju ke kakak saya, dan sejak itu dia suruh saya main lagi. Saya nggak mau main, saya nangis. Oke, kakak saya udah dewasa lah ya, dan dia sadar anak ini trauma, udah kaget, dikagetin sama ombak dan dia nggak mau main ke pantai lagi. Dan kakak saya sadar kalau dibiarkan begini, anak ini seumur hidup akan takut pantai. Oke, kakak saya nggak berani kasih tahu ke ibu saya, ya. Tapi dia pelan-pelan setiap minggu ajak saya ke pantai. Sedikit demi sedikit, sampai akhirnya saya nyaman kembali main di pantai. Oke, so one way for trauma healing is to be slow and patient, but to bring the person back into the action. Pelan-pelan. Oke, awal-awal oke, lu ikut gua aja deh. You ikut saya aja deh. Supaya dia kembali ke arenanya, Pak. Oke, supaya dia kembali ke arenanya. Ajak dia, rangkulnya, tarik dia, terserah. Yang penting dia kembali ke arena, dia lihat kita action, dia udah nyaman, nanti 1-2 kata, dan ibu tanya deh kepada si ibu Susan ini, ya Sanya, ya cerita sedikit, kita balik lagi, biar dia sedikit demi sedikit kembali ke dialog dengan pelanggan dan sebagainya, ya, baru nanti ajak dia, oke, ini ada bang namanya, you telepon mereka deh, you telepon dia buat janji deh di depan Anda. Nah, dia telepon buat janji buat depan Anda, ternyata bisa ya, ya udah buat janji. Nanti kita temanin step by step, Pak. Step by step untuk regain confidence-nya. Oke, ya. Tapi itu apakah trauma atau alasan? Kalau trauma kita bisa pulihkan, alasan kita nggak bisa pulihkan, oke ya. So Anda harus bisa membedakannya. Oke, kadang-kadang tim kita terlalu pintar pakai kata trauma sebagai alasan, sebagai camouflase. Oke ya. So I hope I've answered your question, bro. Thank you, Mr. Josh. Thank you, Siap. thank you. Pertanyaan terakhir mungkin dari Mas Ahmad, silakan. Silakan. Baik, Mr. James Kui, ya. Oke, ini ada sedikit perbedaan, Mister. Jadi kalau tadi kan kita handling objection untuk mitra kita yang untuk prospek kita. Jadi calon yang akan menjadi partner bisnis kita di BP, dia beralasan bahwa wah saya tuh dulu udah sering bisnis nih, gitu. Tapi gagal mana gitu, gagal lagi gitu. Jadi posisinya dia ada traumatik dengan bisnis yang sebelumnya dia jalankan. Oke, bagus. Gagal dan berhasil kan adalah akibat. Gagal dan berhasil adalah akibat. Oke? Katakan dia gagal. Dan dia gagal.
Tapi apa penyebab-penyebab yang buat dia gagal? Oke? Bisa jadi dia tidak menjalankan aktivitas yang mestinya jalankan, atau bisa jadi dia menjalankannya tapi jumlah dan frekuensi dan konsistensinya kurang, atau kualitas dari aktivitasnya kurang, atau dan sebagainya. Oke ya. Nah, karena ada kekurangan dari sini, maka dia gagal. Dia coba bisnis yang lain dengan harapan bisnis ini akan lebih bagus, tapi dia mengulangi kesalahan yang sama. Pasti dia dapat hasil yang sama, gagal. Dia coba bisnis yang ketiga, ini masih sama, nggak ada improvement, nggak ada change, ya gagal. Oke, sampai kapanpun selama ini belum berubah, tetap akan gagal. Betul ya? Jadi bisnis kita bukan berbeda dengan bisnis orang lain yang begitu ajaib sampai semua yang you gagal di bisnis kita lu jamin berhasil. Itu bohong lah. Betul kan ya? Oke, jadi kita bilang, oke, yang bikin gagal bukan bisnis ini. Buktinya di BP ini, British Propolis ini, ribuan orang, puluhan ribu orang sukses. Betul kan ya? Jadi bukan itu. Yuk, yang bikin gagal ini. Disinilah kita agak berbeda sedikit, karena di sini kita fokus banget ke training. Di sini kita fokus banget ke mentoring. Sehingga lebih kecil kemungkinan kamu mengulangi kesalahan ini. Kalau kesalahan ini sudah diperbaiki, bukankah ada kemungkinan hasilnya berbeda? Jadi saya tidak jamin hasilnya akan bagus. Hasil ini tergantung bagaimana kita perbaiki kesalahan itu. Yuk kita duduk bersama untuk analisa. Yang bikin lu gagal apa sih? Sehingga saya sebagai teman kamu, mitra kamu, bantu kamu supaya kesalahan itu tidak diulangi. Besar kemungkinan you sukses. Okay? So, the causes of the failure has to be corrected. And we will correct with you the causes of failure. Then you will change the outcome. Okay, Pak ya? Mudah-mudahan terjawab, Pak. Thank you so much. Oke, terima kasih banyak Pak James Gwi. Siap. Coach Haryanto, mungkin kita close sampai di sini ya. Biar Pak James juga ini, biar dikangenin lagi. Boleh Mr. James ada informasi tambahan kah? Oh ya, untuk teman-teman yang, sorry Mas, untuk teman-teman yang mau belajar lagi adalah ya tips-tipsnya, video-videonya, audio-audionya. Oke, ini ada tips-tipsnya. Oke, gini aja deh, daripada saya tampilkan, silakan Anda kontak DM ke saya aja, ya Anda DM ke saya aja, nanti saya akan kasih informasi ya. Oke. Udah?